Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Markiplier turun kasta berada di Liga 3. Nah, siapa klubnya kok bisa mendatangkan Markiplier atau pemain bintang ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, ini tidak hanya mempunyai stadion yang menurut pandanganku layak ya. Layak itu dalam arti berkualitas juga, dari segi rumput, dari segi mungkin dari segi yang lain-lainnya lah. Nah, klub ini juga berada di Liga 3. Klub ini berada di Jateng. Wah, klub Jateng Liga 3 mendatangkan Markiplier. Ini sangat mengejutkan sekali. Padahal klub Liga 3 itu harusnya kalau urut-urutannya itu klub Liga 3 memang mengorbitkan pemain-pemain muda. Tetapi klub ini juga tidak hanya kok terus mendatangkan pemain bintang-bintang, itu tidak. Klub ini juga mendatangkan pemain-pemain muda dengan mengontrak pemain-pemain muda yang banyak. Klub ini menurut pandanganku kok progresnya itu bagus itu loh. Dalam arti seakan itu kejelasan Liga 3 aja belum kita dapatkan, Liga 2 apalagi gitu loh. Liga 2 kalau kabarnya 2 minggu lagi, tapi saya juga tidak tahu. Nah, apalagi klub Liga 3, tapi media officialnya juga menurut pandanganku cukup profesional itu. Nah, itu yang membuat kami itu kagum terhadap klub ini juga. Kemarin kita membahas Persiku Kudus dengan persiapannya yang menurut pandanganku sudah mapan. Tetapi ada satu tim yang mengejutkan bagi saya, yaitu tim ini itu berada di Jawa Tengah, mendatangkan Markiplier 2, bahkan menurut pandanganku itu 2. Nah, kenapa kok 2? Yang pertama itu ex mantan timnas. Yang kedua memang pemain tersebut itu sudah terkenal di area Jateng. Mungkin ya di area kota-kota Jateng pemain tersebut juga sudah terkenal. Kemampuannya juga sudah tidak diragukan lagi. Nah, Persebi ini berani mengontraknya. Ini menurut pandanganku klub Persebi ini sangat progresnya sangat naik. Menurut pandanganmu gimana tuh Persebi Boyolali ini? Ya, Persebi Boyolali ya. Ini mungkin klubnya itu baru-baru naik sekarang ya, karena memang klub ini dihandle oleh stadion yang baru dan sering diupload media nasional. Makanya Persebi itu juga namanya ikut terkatrel ya. Nah, sebenarnya dulu itu Persebi agak asing untuk telinga masyarakat nasional. Nah, tapi karena Stadion Boyolali yang baru ini sering di-up oleh media nasional, stadion baru dengan kualitas rumput yang luar biasa, dengan arsitektur juga luar biasa, akhirnya ya nama Persebi yang merupakan klub daerah situ ikut naik. Ya, stadion Persebi pernah kita bahas di Stadion Kebogiro itu. Stadion yang berada titik letak memang di daratan tinggi ya, ataupun dingin. Wah, ini hawanya sangat cocok sekali ketika di sana itu untuk berlatih fisik ataupun untuk berlatih sepak bola sekedar ya latihan-latihan biasa. Ya, Persebi ini menurut pandanganku klub ini memang didukung oleh pemerintahannya, didukung oleh lingkungannya. Nah, jadi klub ini bisa berkembang. Selain klub ini itu mempunyai fasilitas yang mengejutkan, kemarin tim ini mendatangkan 2 Markiplier, yaitu yang pertama Joko Sasongko. Ini pemain yang melalang lintang bulang. Wah, sudah dari mana-mana aja pemain ini. Sudah dari mungkin muter-muter klub Indonesia lah. Ini ex mantan timnas, yaitu Joko Sasongko. Siapa yang nggak tahu Joko Sasongko? Nah, Joko Sasongko sendiri pernah bermain di tahun 2010-2012 itu ada di Pelita Jaya, 2013 ada di Arema, 2014 yaitu ada di Persisam, 2014-15 ada di Persela Lamongan. Berarti memang jam terbang pemain ini sudah melalang lintang di klub-klub besar Indonesia. Jadi menurut pandanganku di downgrade ataupun turunkan. Nah, bukan berarti diturunkan karirnya, itu sebenarnya tidak. Kalau memang pemain yang berpengalaman itu perlu untuk mendidik pemain-pemain mudanya,
ataupun mendidik bakat-bakat akademi dari Boyolali sendiri. Itu sangat perlu ya. Mungkin ini yang dilakukan Boyolali itu bener sekali menurut pandanganku ya. Ex mantan timnas dan ex pemain berpengalaman di Liga 2. Nah, salah satunya itu pemain dari Persis Solo ini yang didatangkan itu Dedi Cahyono. Wah, siapa yang nggak tahu Dedi Cahyono ya? Dedi Cahyono sendiri sudah melalang lintang, bahkan pemain ini terkenal dengan kecepatannya, dengan sprintnya yang cukup mengkhawatirkan. Wah, berarti pemain ini wis top lah. Neng Persis tidak pernah absen lah beberapa tahun terakhir ini. Nama Dedi Cahyono itu selalu ada di Persis Solo gitu loh, tidak pernah pindah. Nah, tapi kabarnya saya tuh bingung, wah Persis dirombak pemainnya dengan mendowngradekan pemain-pemain bintang, tetapi kok malah menghadirkan sosok Dedi Cahyono ini ditendang dan lalu pindah ke Persepi Boyolali. Wah, ini menurut pandanganku sangat keren sih. Nah, demi menunjang akademi mudanya ini memang sangat bagus sekali. Dan menurut pandanganmu gimana Cuk langkah yang dilakukan Persepi Boyolali ini? Ya, kita lihat ya, istilah downgrade ke pemain itu sudah biasa ketika masa muda. Nah, ini Joko Sasongko ini kan juga merupakan putra daerah. Nah, dia berumur 31 tahun. Wajar sih ya Joko Sasongko pulang ke tanah kelahiran, membela tanah kelahiran, mendidik pemain-pemain muda Boyolali agar bisa ya mengikuti jejaknya suatu saat bisa bermain di klub besar Indonesia. Karena memang Mas Joko ini kan juga pengalaman ya. Yang pertama dia bermain untuk Pelita Jaya. Dulu Pelita Jaya itu zamannya ada Greg Mopolo, ada dan lain-lain lah ya. Safi Sali, pemain bintang tim nasional Malaysia. Joko Sasongko pernah satu tim, terus bermain untuk Arema, terus bermain untuk Persisam Samarinda. Wah, itu klub besar semua, ada Persela, klub besar. Dan yang paling keren itu dia masuk tim nasional Indonesia U23 asuhan Rahmat Dermawan di SEA Games 2011. Dulu sampai final ya. Joko Sasongko itu dulu satu tim dengan Andik Firmansyah, Patrick Wanggai, Titus Bone, Manahati Lestusen. Wah, ini bintang-bintang semua ini. Jadi ya kenyang pengalaman Mas Joko ini ya. Jadi ya mungkin luar biasa. Kalau untuk masalah ini kan bukan masalah menurunkan karir atau gimana ya. Ini karena sudah kewajiban Mas Joko sebagai putra daerah. Dulu kita lihat istilah klub-klub itu mendowngrade pemain kayak Asian bintangnya Chelsea, AC Milan, Real Madrid didowngrade Persib, dijadikan marquee player. Nah, ini kan Mas Joko juga sama istilahnya, dijadikan marquee player Persepi Boyolali untuk mendidik pemain muda. Ya, betul sekali, untuk menjadikan percontohan lah seperti begitu. Nah, bagi anak-anak muda Boyolali sendiri, padahal Boyolali kan punya potensi sekali ya untuk promosi apapun, untuk pencetak bakat muda ataupun pemain bintang lagi seperti Mas Joko Sasongko ini yang berasal dari Boyolali ya. Nah, menurut pandanganku pribadi, Persebi ini tak hanya berkembang melalui pemain dan melalui progres dari lapangan dan lain-lain, tetapi Persebi Boyolali sendiri ini menurut pandanganku media officernya pun mereka itu juga sangat mengikuti perkembangan zaman, tidak kalah dengan media officer dari Persis Solo ya. Menurut pandanganku sih seperti itu ya. Kita lihat daftar pemainnya sudah mulai dimunculkan oleh Persebi Boyolali sendiri, nama-nama pemain barunya. Wah, ini sangat bagus lah untuk mengarungi Liga 3, walaupun kita tahu Liga 3 itu belum tahu kapan mulainya, belum tahu kapan bergulirnya, tapi Persebi sudah nyolong start terlebih dahulu ya, sama seperti Persiku Kudus kemarin. Nah, menurut pandanganku ini nanti rame ya, jadinya klub-klub Jateng Liga 3 ini rame. Kenapa? Dalam arti soalnya kalau Persebi itu memang sangat gampang sekali mendapatkan pemain-pemain yang terbuang dari Persis Solo gitu loh. Maksudnya pemain-pemain yang pengalaman dari Persis Solo itu kan memang sudah disingkirkan ya. Pemain Persis Solo saat ini kan baru semua, apalagi fresh semua, bintang semua lah. Nah, pemain-pemainnya lama itu menurut pandanganku juga tidak buruk gitu loh. Maksudnya kualitasnya juga oke gitu. Ketika disuruh main di Boyolali aja itu juga oke, seperti Mas Dedi Cahyono ini tadi. Nah, Dedi Cahyono kan
dulu melalang lintang di Persis Solo ya, bahkan sejak tahun kapan itu Brady Cahyono itu ada di Persis Solo. Nah tapi malah diambil Persepi sendiri, dan nanti Persepi juga bisa mengambil pemain-pemain lainnya dari Persis Solo dulu yang menurut pandanganku itu terbuang ataupun tersingkirkan lah. Nah untuk Persepi semoga harapan saya itu ya lolos lah Liga. Kalau sudah berada di Liga 2 ya menurut pandangan saya pribadi aman, maksudnya dalam arti gini, kalau untuk menjangkau Liga 1 kemungkinan besar sangat tipis, tapi kalau untuk Liga 2 itu sangat bisa sekali gitu loh. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Persepi Boyolali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.